Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia sangat tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk seseorang menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Pada era Orde Baru, berdasar telaah beberapa akademisi, tampak bahwa paradigma PKN di Indonesia selama 3 dekade Orde Baru lebih menitik beratkan kepada pembentukan karakter, kepatuhan warga negara atau siswa terhadap kepentingan rezim politik, kepatuhan warga negara terhadap tafsir rezim pemerintah dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara yang diletakkan pada misi PKN ketika itu. Pada masa tersebut, mata pelajaran PKN yang diintrodusir ke dalam pendidikan moral Pancasila atau PMP ataupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila. Orientasi kajian dan tujuan PMP maupun PPKN lebih mirip sebagai pendidikan budi pekerti daripada PKN yang sesungguhnya. Implikasinya, PKN sering diidentikan dengan pendidikan budi pekerti. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan rakyat Indonesia? Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang memengaruhi PKN. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi dan lingkungan hidup. Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan hidup yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik kenegaraan dan sistem pemerintah rakyat Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode 1 pada tahun 1945 sampai dengan 1949 adalah periode berlakunya UUD 45. Periode 2 pada tahun 1949 sampai dengan 1950 adalah periode berlakunya Konstitusi RIS. Periode 3 pada tahun 1950 sampai dengan 1959 adalah periode berlakunya UUDS. Periode 4 pada tahun 1959 sampai dengan 1966 adalah periode kembalinya ke UUD 1945. Periode 5 pada tahun 1966 sampai dengan 1998 adalah periode UUD 1945 masa Orde Baru. Periode 6 pada tahun 1998 sampai dengan sekarang dikenal dengan masa transisi. Different constitution.
require different types of good citizen because there are different sort of civic function. Dari pernyataan Aristoteles tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara implisit, setiap konstitusi masyarakat memiliki kriteria warga negara yang baik, karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan. Yang pertama ada perubahan ideologi Pancasila, perubahan budaya, perubahan lingkungan, dan perubahan teknologi. Dinamika perubahan dalam perkembangan iptek. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Yaitu era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat. Dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Kesimpulannya, sebagai mata pelajaran strategis di sekolah untuk pembentukan sikap, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Kondisi demikian terjadi seiring dengan dinamika perjalanan bangsa dan rezim yang memerintah. Sejak Orde Lama berkuasa, kemudian digantikan dengan Orde Baru, sampai pada era reformasi, konten materi pendidikan kewarganegaraan telah beberapa kali mengalami perubahan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode, pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.